أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di sini dan dimanapun antum berada, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Allah jadikan kita hamba-hamba yang selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas tentang kurban. Kurban adalah salah satu sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan, yang dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkannya, dan itu pun bagi yang mampu. Karena syarat daripada orang yang berkurban, pertama harus Islam, yang kedua dewasa atau baligh, berakal, dan yang ketiga adalah bagi yang mampu. Kalau dia tidak mampu, ya ini yang dimaksud dengan kurban dengan bukan hanya sekedar kurban masalah sapi atau materi, tetapi dia berkorban tentang waktu, kekuatan, tenaga, pikiran, semuanya. Untuk apa? Untuk kepentingan umat, untuk kepentingan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia korbankan apapun yang dia miliki ini tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita berkurban? Karena sanggup. Di mana ayat? Dalam surah Al-Kautsar, ini sering dibaca bagi yang mungkin ya ayat-ayat langganan lah. Kalau misalkan kita sholat paling cepat itu wal asri, dan kadang inna a'tayna. Nah, di dalam inna a'tayna ya kadang orang hanya sekedar baca, lalu bagaimana makna yang tersirat, yang terkandung di dalam ayat tersebut? Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh banyak Allah telah memberikan nikmat kepadamu. Inna, ada penekanan kekuatan, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada perkataannya sendiri untuk disampaikan kepada hambanya bahwa memang Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat begitu banyak kepada manusia. La tuhsuha, dan bahkan tidak pernah, kalau misalkan kita hitung bagaimana nikmat Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada kita, tidak akan bisa dihitung. Bagaimana kemudian ada seorang manusia dijadikan lautan sebagai tintanya, pepohonan, rantingan semuanya kita jadikan sebagai penahnya gitu kan. Namun kita datangkan lautan pun untuk sebagai tintanya belum cukup untuk kita tuliskan bagaimana kebanyaknya rezeki yang Allah berikan kepada kita. Tidak akan bisa kita hitung. Makanya kebanyakan manusia kufur. Innal insana lazalum kafar. Sesungguhnya manusia ini kebanyakan kufur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalai dengan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh banyak manusia rugi. Apa itu? Pertama, rugi dikarenakan kesehatan dan kesempatan dan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Nah ini, maka bagi kita yang mungkin sedikit harta, jangan pusing, jangan galau, karena belum tentu dengan sedikitnya harta yang kita miliki ini akan menjerumuskan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak dan gak sedikit orang yang mereka banyak harta, namun di hadapan Allah Subhanahu wa taala rugi. Masya Allah.
Lalu apa yang Allah anjurkan kepada orang-orang yang Allah berikan banyak harta? Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah kamu dan berkorbanlah. Salat. Kalau mungkin ada orang yang hanya berkorban tiap tahun berkorban, tapi salatnya asal-asalan. Salatnya ya dia enggak konsisten, tapi berkorban dengan waktu, berkorban dengan tenaga. Lalu kita lihat dulu apa yang dia korbankan, untuk apa yang dia korbankan. Lalu kenapa dia berkorban? Kan? Dengan apa dia berkorban? Untuk apa dia berkorban? Kenapa dia berkorban? Insyaallah. Nah ini harus kita pikirkan, bagaimana kemudian kita banyaknya mengeluarkan tenaga, mengeluarkan uang yang banyak, harta yang banyak. Lalu kalau hanya sekedar untuk memberikan bahwa kita adalah orang yang banyak harta, kita enggak enakan orangnya. Kalau kita enggak berkorban, kalau kita enggak berjuang, mungkin orang mandangnya kita biasa saja. Nah ini yang enggak benar. Maka ikhlaskan hati kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita korbankan. Karena bukan hanya sekadar berkorban, tapi sholatlah kamu. Nah dengan sholat kamu itu, maka Allah akan menilai bahwa korban kamu itu adalah memang benar di hadapan Allah. La yanaluhu walaki yanaluhu taqwa. Bahwa tidak akan sampai darahnya, dagingnya. Walaki yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi ketakwaannya yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu banyak orang-orang yang mungkin mereka berkorban, sapinya banyak. Jangan dulu, karena masih banyak orang-orang yang mereka belum membersihkan niat mereka untuk semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kemudian kita harus perhatikan, bagaimana terus memperhatikan cara kerja kita, niat kita, ibadah kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau ada orang yang mereka sudah sholat, Masya Allah, sholatnya aktif, bukan hanya sholat 5 waktu, sholat tahajud, sholat duha, qabliyah, ba'diyah, Masya Allah, diutamakan Allah Subhanahu wa taala. Dia perhatikan waktunya. Lalu dia berkorban, bukan hanya berkorban tahunan, tetapi setiap hari berkorban untuk umat, kepentingan umat. Karena orang-orang yang selalu memikirkan umat, kepentingan maslahatan umat, Masya Allah, maka Allah akan berikan kebaikan-kebaikan kepadanya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan yang kamu lakukan akan kembali kepada diri kamu sendiri. Maka kalau ada orang yang selalu membenci kamu, inna syani akahuwal abatar, kata Allah, sesungguhnya mereka itu adalah terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang selalu membenci kita, selalu ingin mencari kesalahan kita, selalu ingin mengoreksi setiap apapun yang kita lakukan, dicari kesalahan kita, jangan galau, jangan sedih, jangan putus asa, jangan lalu drop, jangan kamu lalu patah semangat, lalu kamu enggak mau berbuat lagi karena dicaci, karena dimaki. Jangan, tetapi tetap kata Allah Subhanahu wa taala, karena mereka itu sebenarnya terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau ada orang yang mungkin dicaci, dimaki, yang sebelumnya dia semangat, berkoar-koar gitu kan, tapi pas dicaci, dimaki, mundur, dia terus loyo aja. Enggak boleh. Nah ini sifat orang yang riya sebenarnya. Orang yang ketika dicaci, dimaki, loyo, tapi sebelum dia semangat, lalu kalau dipuji meningkat, kalau diberikan kata-kata yang buruk, lalu dia enggak semangat. Nah ini enggak boleh. Mau dipuji mau enggak dipuji, tetap semangat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita perhatikan bukan uangnya, bukan pujiannya, bukan pandangan orang lain kepada kita, tapi bagaimana kemudian kita harus memperbaiki amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang kita korbankan, baik ya tahunan dan setiap hari, maka semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang selalu takwa daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.